Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bersama-sama berada di dewan ini untuk kuliah kali yang ke-10 ya. Ini sudah kali yang ke-10. Insyaallah besok lagi ada 4 kuliah dengan 14 kuliah dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita mendapat dikhatamkan insyaallah. Qala al-faslul 'ashir fi riya. Fasal yang ke-10 pada menyatakan riya. Adapun riya maka yaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Khafi artinya samar. Syirik yang khafi yang samar. Lagi ijma' segala ulama akan haramnya. Lagi dicela oleh syara'. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka binasalah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka. Jadi wail ini binasa, ataupun dalam satu tafsir al-wail wadin fi jahannam tata'awwadh minhu jahannam kulla yawmin 70 marrah. Satu jurang dalam api neraka jahannam yang neraka jahannam sendiri keberatan jurang itu ada dia berlindung dengan Allah supaya jurang itu dijauhkan daripadanya setiap hari 70 kali. Justru di sana akan diletakkan orang yang sembahyang yang riya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Kalau kita baca dengan sembahyang jangan berhenti pada lil musallin, mesti sambung. Bila kita baca ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jangan fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang. Terukuk pula, Allahu Akbar. Itu
Itu haram kalau sengaja dibuat. Maksud yang celaka itu apa sifatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang yang riya. Jangan pula dipaham songsang ayat ini. Artinya kalau sembahyang riya akan masuk wain, baik tak payah sembahyang. Lagi itu kita mesti kena sembahyang dan kita mesti memperbaiki sembahyang kita. Belajar memperbaiki sembahyang kita. Sudah sekian lama kita sembahyang, yang umur 50 misalnya, paling kurang kita sembahyang 35 tahun. Tentu mesti ada peningkatan. Takkan kelas itu saja dari dulu sampai sekarang. Dulu darjah 1 itu mesti ada peningkatan. Kalau saya misalnya dapat satu surat daripada White House yang disign oleh Barack Obama, dia sign satu surat kirim kepada saya ini tak paham cakap orang putih, paham sikit-sikit macam itu. Dia tulis dalam surat kepada saya, ialah agak-agak lah saya pun tak arti tak pandai, tapi for you $1000 US. Misalnya lah, tak tu saya boleh faham lah. Surat tu sampai kat saya hari ini, saya tak boleh tidur lagi. Kecuali saya kena tanya, Cik, mana yang boleh terjemah dengan teliti apa maksud surat ini kepada saya. Dia nak bagi $1 juta kepada saya. Saya takkan tidur hari itu kecuali saya tanya dulu apa maksud daripada surat dia ini. Yang dia nak bagi banyak tu lah. Masya Allah, tabarakallah, macam tu perhatian kita. Kalau perkara dunia, ini Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai huda wa rahmah. Kalau kita baca semua dapat pahala. Faham tak faham dapat pahala. Lagi faham lagi banyak pahala yang dapat. Sudah 35 tahun sembahyang, tak faham surah Al-Fatihah, Masya Allah, tak menghargai apa yang dihadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah 30 tahun kau dengar baca ayat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tak faham lagi. Kenapa tak diberikan perhatian? Tadi surat Obama macam tu perhatian kita. Ni Al-Quran yang turun dari sisi Allah untuk menjadi rahmat kepada kita. Kenapa tidak dipelajari? Tak patut sangat. Jadi kita mesti belajar Al-Quran. Sekurang-kurangnya surah-surah lazim, ayat-ayat lazim, ayat-ayat yang pendek yang sering dibaca oleh tutur imam di mana-mana. Termasuklah surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Baik. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang yang mereka itu lalai daripada sembahyang mereka. Alladzina hum yura'un, yang melihatkan mereka itu akan sembahyang, mereka itu akan orang. Kalau sembahyang memperlihatkan sembahyangnya kepada orang, bukan sembahyang kerana nak mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita diajar sudah usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kan lillahi ta'ala, bukan lil mertua, bukan lil apa, lillahi ta'ala. Jadi jangan riya. Riya artinya kita menghendaki kepangkatan di hati manusia. Itu maknanya. Orang yang riya, dia nak supaya dirinya ada harga di hati manusia. Itu kehendaknya. Karena dia nak berkepentingan daripada manusia itu. Mungkin manusia nak bagi duit ke dia, karena bagi kemudahan apa ke dia, karena dia menunjuk-nunjuk kepada orang. Itu namanya riya. Jadi riya itu namanya syirik khafi, syirik yang sangat. Terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asghar ila wa ma huwa qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati lil mura'in idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuru hal tajiduna indahumul jaza
Artinya bahwa yang lebih aku takut barang yang aku takut di atas kamu itu yaitu syirik yang asghar. Maka sembah orang apa syirik yang asghar itu ya Rasulullah? Maka sabdanya yaitu riya. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada hari kiamat bagi sekalian mereka yang riya, apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu. Pergi kamu kepada mereka yang ada, kamu lihatkan akan amal kamu akan dia. Maka kamu pilih adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu. Jadi di hari kiamat, sewaktu Allah membalas amalan-amalan hambanya, orang-orang yang dia ini disuruh oleh Allah, engkau pergilah yang hari itu engkau sembahyang di dunia karena dia, ambil pahala kamu daripada dia. Mana dia boleh bagi? Mana dia boleh bagi? Kawan itu pun tak tahu, dia kata aku pun tak tahu ya aku sembahyang karena aku. Ya kan? Mana pernah bagi, aku pun tak ada pahala, aku pun sedikit pahala. Jadi begitu. Terus. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riya'in. Artinya dia menerima Allah Ta'ala akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ista'izu billahi min jubbil hazan. Qila wa ma huwa? Qala wadin fi jahannam mu'idda lil qurra'il mura'ina. Artinya engkau pinta dipeliharakan dengan Allah Ta'ala daripada jubul hazan. Maka sembah sahabat, apa jubul hazan itu ya Rasulullah? Maka sabdanya yaitu sungai di dalam neraka jahanam disediakan bagi qari-qari yang riya. Qari-qari yang riya akan dibuatkan di sana, di jubul hazan yang berada dalam api neraka jahanam. Orang yang membaca Al-Quran tapi dia riya karena manusia. Nak baca Quran bagus, mengelokkan suara baca Quran itu dituntut dalam agama. Tapi riya karena membaca Al-Quran itu tidak baik. Terus, yakni disediakan bagi orang yang qori yang riya yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya dan barang sebagainya, karena yang demikian itu riya lagi haram. Ya, bukan tak boleh baca Quran berlagu, yang kita disuruh supaya berlagu ketika membaca Quran, tapi bukan karena manusia, tapi karena nak menambah lagi khusyuk kita kepada Allah. Terus kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hakikatul riya talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa a'malil khair. Artinya hakikat riya itu yaitu menuntut martabat dan kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah dan dengan berbuat amal kebajikan. Yakni berbuatnya demikian itu supaya dipuji oleh orang, atau supaya dibesarkan oleh orang, atau supaya dikasih oleh orang, atau supaya dikata orang akan dia solih dan barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu haram lagi dosa besar. Jadi berbuat kebaikan menghendaki supaya dipuji oleh manusia. Jadi sebenarnya tukang-tukang puji kepada kita itu adalah orang yang memancung leher kita sebenarnya. Orang yang memuji kita, dia itu memancung leher kita. Dia puji dengan 2-3 menit saja, tahajud kita 1 jam hilang pahala. Dengan Sayyidina Utsman menaburkan pasir di atas kepala orang yang memuji dia. Dia kata, engkau telah memancung aku, menghilangkan pahala amalku. Ya kan? Karena kita ini susah, kalau dipuji orang memang kita kembang. Kalau budak-budak itu tak kata apa lah. Orang tua kena puji ini, Masya Allah. Bahkan ada yang upah orang suruh puji dia. Itu lebih-lebih lagi lah. Meminta supaya dipuji. Apakah lagi pekerjaan itu dia tak buat, disuruh dia dipuji pula. Dia buat yang ini, dia buat yang ini, dia buat yang ini. Padahal benda itu dia tak buat pun. Yang lagi luar biasa. Kalau memang dia buat, boleh kira juga. Yang ini dia tak buat pun. Inilah pejuang besar. Padahal pembohongnya. Itu lebih-lebih lagi. Kalau benar pun kita jangan dipuji, karena dia menghilangkan pahala kita. Kesian orang yang dipuji itu kan hilang pahala dia. Terus Syahdat. Ketahui olehmu bahwasanya seorang yang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riya, yakni semata-mata ia mengkosor dengan ibadatnya itu karena dipuji orang, atau karena dapat harta, atau karena dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maksudnya dalam ibadat ini peratus riya ini bermacam-macam. Ada yang 100% riya, ada yang sekian peratus, ada yang 50%, 20%. Ini maksud Al-Ghazali. Beliau akan menghuraikan orang-orang yang riya tapi peratus dia tak sama.
antara satu sama lain. Terus Maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Dan ada kalanya ghalib qasdnya akan riya, yakni lebih qasdnya akan yang demikian itu daripada qasd ibadah. yang 60% ria, 40% lillahi ta'ala. Terus maka pada masalah ini pun akan membatalkan pahala ibadah mereka itu. Dan ada kalanya bersamaan qasd ibadah mereka itu dan qasd riya, maka ibadatnya itu tiada diberi pahala karena ibadah 50. Terus karena ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan itu. Maka hanyalah riyanya itu menghilangkan akan pahala ibadatnya itu. Dan yang ghalib kepadaku, kata Imam Ghazali pada masalah ini, bahwasanya tiada sunyi daripada dosa dan siksa. Dan ada kalanya lebih qasd ibadat daripada qasd riya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada masalah ini, bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar sekali ibadatnya, dan sah ibadatnya itu lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasd riyanya itu, atau dikurangkan pahala ibadatnya sekedar riyanya itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujubi kasiratun, wa yakfika fi hadisun wahidun jami'un. Wa qad rawa Ibnu Mubarak bi isnadi an rajulin an qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beberapa hadis pada menyatakan akan hasad dan takabur dan riya dan ujub itu amat banyak, dan memadalah engkau di dalamnya hadis yang satu yang berhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu. Maka sungguhnya telah bercerita Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala akan hadis dengan sanadnya daripada seorang laki-laki, bahwasanya ia berkata bagi Mu'adz radhiyallahu an, hai Mu'adz, ceritakan olehmu akan dakwakan hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. baik, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan menyebutkan kepada kita sebuah hadis yang panjang. Hadis yang panjang ini merangkumi celaan kepada segala akhlak yang mazmumah, di mana akhlak-akhlak mazmumah ini menjadikan orang-orang yang beramal menjadi rugi, akan kehilangan pahala, dan amalnya ditolak daripada naik ke atas langit. Kan langit ada 7 lapis, setiap lapis langit itu ada malaikat penjaga. Ada malaikat penjaga itu, penjaga ini, penjaga yang bermacam-macam, 7 macam penjagaan. Jadi hanya amalan yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar suci, itu saja yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada amalan dia lepas daripada langit pertama, lepas langit yang kedua, tapi dia sangkut di langit yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ada yang sangkut di langit yang ketujuh, dan ada yang selepas daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak mau menerima amalan yang bercampur-campur dengan yang lain-lain. Qala fabaka Mu'adz hatta zanantu annahu la yasqutu summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Mu'adz, inni muhadditsuka bi hadisin in anta hafiztahu nafa'aka indallah, wa in anta dayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallah yaumal qiyamah. Ya Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, faja'ala li kulli sama'in min as-sab'i malakan bawaban 'alaiha. Artinya kata seorang laki-laki itu, maka menangis Mu'adz hingga aku sangka bahwa ia tiada diam. Kemudian maka ia diam. Maka kata Mu'adz radhiyallahu anhu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagiku, wahai Mu'adz, bahwasanya aku hendak bercerita akan dikau dengan satu hadis. Jika engkau peliharakan akan dia, niscaya memberi manfaat ia akan dikau. Dan jika engkau hilangkan, sia-siakan akan dia, dan tiada engkau peliharakan akan dia, niscaya putus hujjahmu di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hai Mu'adz, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan ia 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 petala langit itu akan malaikat yang menunggu atas segala pintu langit itu. Watas adul hafadatu bi amri abdi min hina asbaha ila hina amsa, lahu nurun kanuri syamsi, hatta idza talat bihi ila sama'i dunya zakatu fakassarathu fayaqulu al-malaku lil hafadah, idrimu bihadzal amal wajha sahibi, ana sahibul ghibah, amarani rabbi alla ada amala man iktaba nas yujawizuni ila ghairi.
Artinya maka menaik malaikat yang memelihara amal hamba Allah daripada pagi hingga petang. Bagi amal itu cahaya seperti cahaya matahari, hingga apabila menaik ia dengan amal itu kepada langit yang pertama, maka telah menyucikan ia akan amal itu dan membanyakkan ia akan dia. Maka mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang memelihara amal itu, palukan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini. Akulah yang mempunyai ghibah, yakni akulah mengetahui akan orang yang mengumpat akan orang, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku, bahwa tiada aku tinggalkan akan amal seorang yang mengumpat akan manusia, melalui ia akan daku kepada yang lain daripada aku. Artinya di langit yang pertama di sana malaikat yang bertugas ialah malaikat yang memeriksa riba, mengumpat orang. Jadi malaikatnya akan memeriksa amalan seseorang. Kalau orang yang beramal itu mengumpat orang lain, dia kata amalnya kita tolak. Amal tak boleh lalu sini. Takak lagi pertama pun tak boleh lalu. Kembalikan kepada orang yang beramal dan pukulkan kepada mukanya dan kepada belakangnya. Artinya ditolak amalnya daripada langit yang pertama lagi, belum sempat lulus ke langit yang kedua. Nah, yang kedua ini artinya amalan itu sudah lepas dari langit yang pertama. Artinya orang itu tidak ada sifat riba, mengumpat orang. Maka di langit yang pertama dilepas. Dia akan berhadapan pula dengan pemeriksaan malaikat di langit yang kedua. Terus Summa qala ta'til hafazatu bi amalin salihin min amalil abdi fatuzakkihi wa tukassiruhu hatta tablugha bihi ila sama'is tsaniyah fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha tifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi innahu arada bi amali arada dunya amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakhiru ala nas fi majalisin ana malakul fakhar. Artinya sabda Nabi SAW, kemudian maka datang malaikat yang memelihara hamba Allah itu dengan amal yang soleh daripada amal segala hamba Allah. Maka katanya amal ini baik lagi suci dan lagi amat banyak, hingga sampai ia bersama dengan amal itu kepada langit yang kedua. Maksudnya sampai ke langit yang kedua dia dah lulus di langit yang pertama karena dia tidak ada mengumpat orang. Terus maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang kedua itu, berhenti kamu dan palukan olehmu amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu faidah dunia, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya, melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, karena bahwasanya ia adalah bermegah-megah dengan amalnya itu atas manusia pada majelis mereka itu. Aku adalah malaikat kemegahan. artinya yang diperiksa oleh malaikat yang berada di langit yang kedua ini ialah kebersihan niat orang itu. Orang ini kan bertujuan dengan amalannya untuk mencari harta benda dunia. Dia tak lepas, kembalikan kepada orang yang beramal itu dan pukulkan kepada mukanya. Terus Qala wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi yabtahi nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jaba al hafazatu fa yujawizuna bi ila sama'i salisa fa yaqulu lahum malakul muwakkal idriku bi hadzal amal wajha sahibi ana malakul kibri amarani rabbi alla ada amalu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'ala nasi fi majalisihim. Artinya sabda Nabi SAW, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah yang sangat baik cahayanya daripada sedekah dan sembahyang dan puasa. Telah takjub malaikat hafazah itu akan dia, maka lalu mereka itu dengan amal itu kepada langit yang ketiga. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang ketiga itu, berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, bahwa akulah malaikat takabur, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya, melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, bahwasanya adalah ia takabur atas manusia pada segala tempat duduk mereka itu. artinya langit yang pertama dia tidak ada menggibah orang selama lulus. Langit yang kedua dia tidak menghendaki dunia dengan amalnya, dia lulus. Pada langit yang ketiga malaikat memeriksakan apakah orang ini bersifat takabur, rupanya ada. Karena itu dikembalikan amalnya kepada orang yang beramal dan dipukulkan kepada muka dia. Jadi begitu sulit sekali psikologi di langit untuk amal kita boleh selamat naik ke sana. Terus
Qala wa tas'alul hafadatu bi amil abdi yazharu kama yazharul kawkabul durriyu lahu dawiyyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bi ila sama'ir rabi'ah fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi wa zuhrahu wa batnahu ana sahibul ujubi amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi inna kana idza amila amalan adkhala al-ujuba fihi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafadzah itu dengan amal hamba Allah, padahal amal itu bercahaya seperti bintang yang sangat bercahaya, dan bagi amal itu suara yang gempar daripada tasbih dan sembahyang dan puasa dan haji dan umrah hingga lalu dengan dia kepada langit yang keempat. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini, dan kepada belakang orang yang mempunyai amal ini, dan kepada perut orang yang mempunyai amal ini. Karena akulah yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, karena bahwasanya apabila adalah ia beramalkan amal maka masuk di dalamnya ujub. Jadi yang ini pula masalah ujub, disangkut sini pula. Terus Qala wa tas'alul hafadatu bi amril abdi hatta yujawizu bi ila sama'il khamisah ka'annahu al-arusul mazkufatu ila ba'diha fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi wahmiluhu waj'alu ala atiki ana malakul hasad innahu kana yahsudu man yata'allamu wa yu'allimu wa ya'malu misli amali fa kullu man kana ya'khudhu fadlan al ibadi kana yahsuduhum wa yaqau fihim amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafadzah itu dengan amal hamba Allah hingga lalu mereka itu dengan dia kepada langit yang kelima, seolah-olah mempelai yang diarak kepada ahlinya. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal hamba Allah itu, berhenti kamu maka palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan kamu tanggungkan dan kamu jadikan atas batang lehernya, karena akulah malaikat yang mempunyai hasad, yakni akulah yang mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki kepada orang, bahwasanya adalah ia dengki akan orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar akan dia, dan orang yang mengamalkan dengan seumpama amalnya, dan tiap-tiap seorang yang ada ia mengambil kelebihannya atas hamba Allah adalah ia hasad akan mereka itu dan menjatuhkan ia akan mereka itu. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Ini sangkut pula yang pada langit yang kelima. Nah, orang ini adalah karena dia ada sifat hasad dengki dan sakit, dia tak lepas lagi. Masya Allah. Sudah banyak lepas tapi masih belum lagi. Nah, seperti ada pada setiap hari. Terus langit yang keenam. Qala wa tas'alul hafadzatu bi amril abdi lahu dawun qada'il qamar min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fa yujawiduna fi ila sama'i sadisah fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillahi asabahu bala'un aw maradun bal kana yashmatu bihim ana malakul rahmah amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafadzah dengan amal hamba Allah itu cahaya seperti cahaya bulan daripada sembahyang dan zakat dan haji dan umrah dan jihad dan puasa. Maka lalu mereka itu dengan segala amal itu hingga sampai kepada langit yang keenam. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, karena bahwa ia tiada kasihan sekali-kali akan seorang manusia daripada hamba Allah Ta'ala yang kena bala atau dapat sakit, tetapi ia suka dengan yang demikian itu. Akulah malaikat rahmah, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain dari aku. Jadi ini orang tak ada rasa kasih sayang kepada umat, tak ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia, sampai hati melihat mereka dengan keadaan menderita dan tidak membantu. Apakah lagi kalau menzalimi orang lain? Kan dalam hadis Muslim disebutkan seorang perempuan di kalangan Bani Israel dimasukkan ke dalam api neraka karena apa? Karena menambat seekor kucing. Dia tak lepas, dia tambah kucing sampai mati. Maka dia dimasukkan ke dalam api neraka.
karena tak kasihan kepada seekor kucing. Bagaimana kalau dia menyiksa kepada manusia? Seterusnya. Qala wa tas'alul hafizatu bi amril abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu dawiyyun kadawiyin nahni wa dawrun kadawi syamsi ma'ahu salasatu alafi malakin fa yujawizuna bi ila sama'i samiyah fa yaqulu lahum malakun tawakkalu biha kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi wadribu bihi jawarihu waqfulu ala qalbihi ana ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurat bihi rabbi inna ma arada bi amali ghairallahi ta'ala innahu arada bi rif'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wa sitan fil madain amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan fa huwa riya'un wa la yaqbalullahu amalal murai. Artinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah daripada sembahyang dan puasa dan nafkah dan jihad dan wara adalah baginya suara gempar seperti suara andung madu dan suara andung madu dan bercahaya ia seperti cahaya matahari sertanya 3.000 malaikat. Maka lalu malaikat beramal ini kepada langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palukan dengan dia akan segala anggotanya dan kuncikan olehmu atas hatinya, bahwasanya aku mendinding daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada berkehendak dengan dia akan Tuhanku, bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini tidak ikhlas ya, karena dia riya. Bahwa ia berkehendak dengan amalnya itu akan ketinggian kepada fuqaha dan berkehendak ia kepada masyhur sebutannya di sisi ulama dan masyhur sebutannya kepada segala negeri, bahwasanya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya itu melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, dan tiap-tiap amal yang tiada tulus ikhlas bagi Allah Ta'ala maka yaitu riya, dan tiada Allah Ta'ala menerima akan amal orang yang riya. Qala wa tas'alul hafizatu bi amril abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa dzikrillahi ta'ala wa tushayyi'uhu malaikatus sab'i samawat hatta yaqta'ul hujuba kullaha ila Allah ta'ala fayaqifuna baina yadayhi yashhaduna lahu bil amali salihil mukhlasi lillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala antumul hafizatu ala amali abdi wa ana raqibu ala qalbi innahu lam yuridni bihadzal amal wa arada bihi ghairi fa alaihi la'nati fataqulul malaikatu kulluha alaika la'natuka wa la'natuna wa taqulu samawati kulluha alaihi la'natullahi wa la'natuna wa tal'anhu samawati sab'u wa man fihin. Ini pemeriksaan yang terakhir. Artinya setelah seseorang itu lepas di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak ada masalah, boleh lalu untuk naik amal untuk kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat penjaga langit pun mengusung amal itu kepada Allah. Lalu bagaimana kalau nasib orang ini? Terus artinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah daripada sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan umrah dan perangai yang baik dan diam dan zikrullah, dan mengiring akan dia itu oleh segala malaikat yang ada di 7 langit hingga memutuskan mereka itu akan segala dinding sekaliannya sampai kepada hadratullah azza wa jalla. Maka berhenti segala malaikat itu di hadapan hadratullah, padahal naik saksi mereka itu baginya dengan amal yang saleh lagi ikhlas bagi Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, kamu sekalian memeliharakan atas zahir amal hambaku ini, dan aku menilik di atas hatinya, bahwasanya ia tiada berkehendak dengan amal ini akan daku, dan berkehendak ia akan yang lain daripada aku, maka atasnya laknatku. Maka berkata malaikat sekaliannya, atasnya laknatmu dan laknat kami. Dan berkata 7 petala langit sekaliannya, atasnya laknat Allah dan laknat kami. Maka pada ketika itu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan segala yang di dalamnya. rupa-rupanya tak lepas. Dah 7 lapis langit dah lepas, sampai ke hadrat Allah tak lepas lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita menilik amal ibadah kita, yang mana yang akan lepas semua ini, yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beramal itu susah payah. Yang lebih susah daripada itu lagi menjaga pahala amal. Ya kan? Beramal memang susah,
Tapi yang lebih susah daripada itu lagi menjaga pahala amalan yang telah kita kerjakan. Macam beli kereta, beli kereta mahal tuh, mahal dah, maintainnya lebih mahal lagi pula. Kan? Beramal itu susah payah, tapi bagaimana menjaga supaya amal itu tetap berpahala dan tidak hilang pahalanya. Satu-satunya yang boleh menjagakan amal kita supaya pahalanya tetap, yaitu dengan belajar ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati, supaya amal kita suci daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah, daripada takabur, daripada yang lain-lain lagi, daripada akhlak yang mazmumah. Kesianlah letih beramal tapi tak dapat pahala di sisi Allah. Qala Mu'adz, terus Qala Mu'adz, qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz, fa kaifa najatu li wal khalas? Qala iktadi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adz, hafiz ala lisanika min al-waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'an wa hamil dzunubaka 'alaika wa la tuhammilha 'alaihim wa la tuzakki nafsaka wa tazummahu wa la tarfa nafsaka 'alaihim wa la tudkhil amra dunya fi amalil akhirah wa la tura'i bi amalik wa la tatakabbar fi majlisika bi wad'ihim likay yahzan an-nasu min su'i khuluqika wa la tunayyi rajulan wa indaka akhar wa la tata'azzam 'alan nas fatanqati anka khairatid dunya wal akhirah wa la tumazzikin nasa fatumazzikaka kilabun nar yawmal qiyamati fin nar. Qala Allah Ta'ala wan nasyiqati nashqa hal tadri ma hunna ya Mu'adz? Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah? Qala kilabun fin nar tanshatul lahma wal azma nashqan. Artinya kata Mu'adz, maka sembahku ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku adalah Mu'adz. maksud engkau Rasulullah tak pahala, amalan engkau hebat, amalan engkau bagus. Aku ni Mu'adz, orang biasa, mana boleh nak sebersih itu amalan saya. Dia mengadu halnya kepada Rasulullah bila mendengar hadis ini. Jadi aku ni Mu'adz, aku ni orang biasa, sahabat biasa. Bagaimana nak beramal supaya amal itu bersih daripada akhlak yang mazmumah tadi? Macam mana cara dia ya Rasulullah? Terus, Ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku adalah Mu'adz. Betapa lepas bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian itu. Maka sabda Nabi SAW, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. artinya ikuti sunnah Nabi walaupun amalan itu hanya sedikit. Terus, Hai Mu'adz, pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan di dalam saudara yang muslim. jaga lidah baik-baik, jangan sampai memfitnah seseorang muslim. Jaga baik-baik. Terus, Daripada yang menanggung akan Quran, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Quran. apakah lagi kalau orang itu mengamalkan Al-Quran, jaga lidahmu baik-baik, jangan sampai memperkatakan mereka yang bukan-bukan. Terus, Dan tanggungkan akan dosamu atas dirimu, dan jangan kau tanggungkan akan dia atas mereka itu. ya engkau persalahkan dirimu sendiri, jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Mereka lah yang salah, nah, kita lah yang salah, bertobatlah kita. Terus, Dan jangan kau sucikan akan dirimu dan engkau mencela akan mereka itu. Dan jangan kau angkat dirimu atas mereka itu dengan engkau rendahkan akan mereka itu. merendahkan orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain, jangan. Terus, Dan jangan kau masukkan amal dunia di dalam akhirat, yakni jangan kau pasrahkan amal akhirat itu karena dunia. Dan jangan kau memperlihatkan amalmu, dan jangan kau membesarkan akan dirimu di dalam majlismu. jadi amalan yang suka ditunjuk-tunjuk kepada orang. Terus, Karena supaya takut manusia daripada kejahatan perangaimu. Dan jangan engkau berbisik-bisik pada seorang, padahal ada padamu orang yang lain daripadamu. artinya kalau kita 3 orang, jangan berbisik 2 orang, yang 1 orang lagi ditinggalkan, tidak diajak berbicara. Terus, Dan jangan engkau tinggikan akan dirimu, dan jangan engkau besarkan akan dirimu atas manusia, maka hilang daripadamu kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan engkau cari-cari kemaluan manusia, yakni jangan engkau umpat akan manusia, dan jangan engkau aibkan akan dia. jangan mengaibkan orang lain, sangat berbahaya. Terus, apalagi mau fitnah sesuatu yang dia tak buat, jangan, demikian besar dosanya. Terus, Maka mencari akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka pada hari kiamat. bila engkau mencari keaiban orang, mendedahkan kesalahan orang,
engkau akan dicari oleh anjing-anjing yang garang dalam api neraka. Terus Firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, artinya demi yang mencari akan carikan. Adakah engkau tahu yang Mas, siapa yang mencari-cari itu? Maka kataku, apa itu? Demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitu anjing di dalam api neraka yang menggigit akan daging dan tulang beberapa gigitan. Wudu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma yutiku hadhil khisala wa man yanju minha. Qala ya Mu'az, innahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Qala Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan al-Qur'anil Karim min Mu'adzin bihadzal hadisil azim. Artinya, kataku, demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah, siapa yang kuasa akan segala perkara ini? siapa yang mampu supaya amalnya bersih benar-benar? Siapa yang mampu ya Rasulullah? Terus Dan siapa yang lepas daripadanya? Maka sabdanya, hai Mu'az, bahwasanya ia mudah atas seorang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. kalau dimudahkan oleh Allah, semuanya jadi mudah. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh beramal dengan amal yang ikhlas, yang tidak ada riya, yang bersih, sehingga kita boleh bertemu Allah di kemudian. Terus Maka berkata Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, maka tiada aku lihat akan seorang yang terlebih banyak membaca Al-Quran yang azim daripada Mu'az, karena ia mendengar hadis ini. Jadi Mu'az setelah mendengar hadis ini, dia banyak baca Quran, banyak dia menangis, karena dia mengingati bagaimana nasibku nanti, bagaimana amalanku ini, apakah diterima oleh Allah ataupun tidak, begitu dia. Terus Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini komentar Imam Ghazali setelah mengemukakan hadis ini kepada kita. Terus fata'ammal ayyur raghibu fil ilmi wal amal hadhihi shalah wa alam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'isi fil qalbi talabul ilmi li ajli al-mubahati wal munaqashah fal aminu bima'zilin an aktsari hadhil khisal wal mutafakkiru mustahdafun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha. Fandur ayya umurika ahamma an tata'allama kayfiyatal hadari min hadhil muhlikat wa tastagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika. Amil ahammu an tahuda ma'al faidin fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wa riya wal hasadi wal ujubi hatta tahlika ma'al halikin. patut kita berikan perhatian kepada komentar Imam Ghazali ini. Baik, Artinya, maka pikirkan dan bicarakan olehmu hai orang yang gemar pada menuntut ilmu bagi segala perkara ini. jadi wahai orang yang rajin mencari ilmu, ya seperti kita inilah, coba pikir betul-betul tentang hal tadi, yakni segala sifat yang kecelaan ini, dan ketahui olehmu bahwasanya sebesar-besar sebab yang membawa kepada segala sifat yang kejahatan di dalam hati itu, yaitu orang yang menuntut ilmu karena bermegah-megah dan karena munakasyah, yakni karena hendak mencela akan perkataan orang dan karena hendak berbantah-bantah dengan orang. Jadi kata beliau, sebab utama kepada akhlak yang mazmumah itu orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, mencari ilmu untuk mencari duit, mencari ilmu bukan untuk beramal dengan ilmunya. Jadi kita mesti ikhlaskan niat kita benar-benar bahwasanya kita mencari ilmu ini bukan nak mencari kemegahan, bukan nak mencari harta benda, tetapi nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah meridai kita. Kan sebelum ini sudah kita sebutkan apa itu kriteria ilmu yang memberi manfaat. Kan ada 7 yang di awal kitab tuh harus sentiasa diperhatikan. Apakah jenis ilmu yang kita pelajari, apakah ada ciri yang 7 itu atau tidak ada. Kalau tidak ada, Masya Allah, tabarakallah, artinya mungkin kita akan tersangkut nanti. Terus Maka orang awam, yakni orang yang tiada menuntut ilmu karena yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang dicela ini. Dan orang yang baru menuntut ilmu fikih itu, yaitu yang dilontarkan akan dia, yakni yang menjadi sasaran bagi segala sifat dan kecelaan ini, yakni orang yang baru menuntut ilmu fikih itu kebanyakan ia bersifat dengan kecelaan yang tersebut dalam bab yang keempat ini. jadi kebanyakan orang yang sibuk dengan fikih, dengan fiqh, kata beliau, apakah ini yang suka menyalah-nyalahkan orang lain,
mau mengaji 2 hadis, 3 hadis, kamu salah, kamu bid'ah, yang ini tak baik, yang ini tak betul. Itu banyak sifat-sifat yang demikian, karena mengangkat dirinya dan memandang rendah kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang memandang rendah kepada imam-imam yang besar. Imam Suyuti dipandang rendah, Imam Nawawi dipandang rendah. Dia baru tahu sedikit saja. Ini berbahaya kalau mencari ilmu dengan cara demikian. Mencari ilmu tapi dengan kebesaran diri, mempersalahkan orang lain, yang itu salah, yang ini salah, yang betul dia. Dia merasa hanya dia yang betul. Apalah, kita mesti bertoleransi. Kita betul, insya Allah orang lain pun betul juga, begitulah kan. Jadi jangan menganggap kebenaran kami diborong oleh dia, surga itu diborong oleh dia saja. Orang lain tak boleh masuk. Jadi mesti ada sifat tawadhu sewaktu belajar ilmu, terutama ilmu fiqh kata beliau. Banyak orang akan mempersalahkan orang lain. Terus, dan yaitulah mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat ini. Maka tilik olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-cita daripada segala perbuatanmu, bahwa engkau menuntut kaifiat memeliharakan diri daripada yang membinasakan ini, dan bimbang engkau dengan membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu. Mana yang lebih baik? Apakah kamu sibuk dengan ilmu menyalah-nyalahkan orang lain, atau ilmu yang engkau memperbaiki dengannya akan hatimu? Karena itu kan saya sering mengulang, Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mencontohkan kepada kita untuk memilih ilmu. Kalau kita tahu misalnya seminggu lagi kita akan mati, kira-kira ilmu apa yang kita akan berikan perhatian lebih? Kalau seminggu lagi kita akan mati, kira-kira ilmu apa yang akan kita berikan perhatian yang lebih? Itulah ilmu yang baik sebenarnya. Itulah ilmu yang bagus. Sudah tentu kalau seminggu lagi kita akan meninggal dunia, kita tak akan sia-siakan satu saat pun, tak akan sia-siakan waktu kita. Kita isi dengan zikrullah, bacaan Al-Quran, amalan-amalan yang baik. Kalau seminggu lagi mati, dia kata aku nak kursus bahasa Prancis dulu, bahasa Jawa. Ya kan? Engkau fikir, kalau seminggu lagi umur habis, kira-kira apa yang patut diusahakan? Tak tentu bagaimana. Baru duduk mengaji dan kita balik kata eksiden. Alhamdulillah, dan jangan tapi meninggal di tempat kejadian. Umur tak berbau, ya kan? Tak tahu kita. Ya, karena itulah berfikirlah untuk akhirat sebenar-benarnya fikir. Baru kita dapat orang yang untung. Terus. Atau yang terlebih baik yang engkau cita-cita itu, bahwa engkau masuk bersama orang yang masuk di dalam yang membinasakan akan diri mereka itu, dan engkau tuntut daripada ilmu yang menjadi sebab bagi menambah akan takabur dan riya dan hasad dan ujub hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Atau kamu belajar ilmu yang mengakibatkan dalam hatimu ada sifat-sifat ini, rugilah engkau. Terus. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa alam anna hadhihi al-khisal salas min ummahati khaba'ithil qalbi wa laha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya, wa lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hadza fad-dunya mazra'atul akhirah, faman akhadha min ad-dunya biqadri darurah yasta'inu biha al-akhirah fad-dunya mazra'atuhu wa man arada dunya yatana'ama biha fad-dunya mahlakatuhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa segala perkara yang tiga ini, yakni riya dan ujub dan hasad itu, yaitu daripada ibu segala sifat yang kejahatan di dalam hati. Jadi tiga ini, riya, ujub, hasad, itu adalah ibu kepada segala sifat kejahatan yang dalam hati. Sifat riya, sifat ujub dan hasad. Dalam bahasa lain kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang banyak membinasakan manusia ini, manusia itu sendiri. Manusia. Karena manusia orang jadi ria, kalau orang tengok, ya kan? Karena manusia orang jadi ujub, orang tengok biasa bangga. Kalau dia seorang-seorang mana dia nak bangga? Ya? Karena manusia dia dengki dengan orang. Jadi banyak manusia mengakibatkan kepada seseorang akhlak yang mazmumah, terutamanya riya, ujub dan hasad. Terus. Dan adalah baginya satu tempat tumbuh, yaitu sangat kasih akan dunia. Dan dari karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin,
Artinya sangat kasih akan dunia, yaitu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan dan segala dosa dan segala maksiat. Walaupun demikian, maka dunia itu juga tempat bentang bagi akhirat. Macam yang tadi kita sebutkan, dunia itu sendiri tak salah kalau kita pandai menata hati, ya kan? Nah, dunia kalau dia yang mengontrol kita itu jadi masalah kita. Tapi kalau kita yang mengontrol dia, insya Allah kita selamat. Itu yang dimaksud di sini. Walaupun demikian, walaupun cinta dunia itu kepala kepada segala kejahatan, namun dunia juga boleh dijadikan alat untuk mencapai surga. Terus, yakni tempat mengambil bekal di dalam akhirat. Maka barang siapa mengambil daripada dunia dengan sekadar darurat, yakni sekira-kira hajat supaya menolongi ia dengan dia atas jalan akhirat, maka dunia itu mazra'atul akhirah, yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam akhirat. Dan barang siapa menghendaki akan dunia karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka dan bersenang-senang, maka dunia itu tempat membinasakan akan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, "I'lam anna dunya aduwwatun lillah wa aduwwatun li awliya'i wa aduwwatun li a'da'illah fa adawatuha lillahi ta'ala anna qata'atit tariqa ala awliya'i wa lidzalika lam yanzilillahu ilaiha mundu khalaqaha wa amma adawatuha li awliya'i ta'ala fa li'annaha tazayyanat lahum bizinatiha wa amatuhum bizahratiha wa nadaratiha hatta tajarrahu marara as-sabri fi muqata'atiha wa amma adawatuha li a'da'illahi falistidrajiha lahum bimakriha wa makidatiha wa qtinasiha lahum bishabkiha hatta wasiku biha wa awwalu 'alaiha wa khallalathum ahwaja ma kanu ilaiha." Ini kita pikirkan juga bagaimana dunia itu menjadi musuh kepada semua orang. Ya, dunia yang tidak terkontrol. Terus artinya, ketahui olehmu bahwasanya dunia itu setru bagi Allah Ta'ala dan setru bagi awliyanya dan setru bagi segala setru Allah Ta'ala. Jadi dunia itu musuh kepada Allah, musuh kepada kekasih Allah, dan juga musuh kepada orang yang bermusuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh kepada semua. Musuh kepada Allah, musuh kepada aulia Allah, dan musuh kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maka uraikan satu persatu. Maka makna setru ia bagi Allah Ta'ala itu bahwasanya memutuskan ia akan jalan kepadanya atas auliyanya. Dan dari dunia itu memutuskan jalan untuk orang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, dan dari karena yang demikian itu tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya selama menjadikan ia akan dia. Adapun makna setru ia bagi aulia Allah, sebenarnya kalau kita memahami bagaimana dunia itu memutuskan perjalanan kita kepada Allah, hikmahnya daripada kejadian itu supaya kita benar-benar berhadap kepada Allah. Itu hikmahnya. Sama juga dengan hikmah Allah menciptakan syaitan, menciptakan iblis. Kan iblis ini kacau kita, menggoda kita, mengganggu kita. Kenapa Allah ciptakan iblis? Untuk mengganggu kita. Tujuannya supaya kita senantiasa berhadap kepada Allah, senantiasa berpegang kepada Allah. Soalnya bila kita terlepas daripada Allah, mesti kita akan menjadi mangsa kepada syaitan. Macam cerita Allah, dua laki bini lalu di padang getah. Di sana ada tabung selam besar, langau macam ni, nak patut, ya kan? Kalau ada macam tu, orang yang dua laki bini ni, yang isteri pun tak segan akan peluk suami dia. Pasal dia takut dengan ular yang ada. Untunglah ular itu ada, maka isteri pun peluk suami dia. Kalau ular itu tak ada, dia tak peluklah suami. Malulah orang. Malulah. Tapi nak buat macam mana lagi? Ni ular nak patuh dia pun lagi dekat dengan suami dia. Begitulah. Iblis itu ada tujuannya supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa baca Quran, sentiasa baca Yasin, sentiasa beristighfar, sentiasa berselawat supaya kita selamat daripada gangguan iblis. Kalau iblis tak ada, mungkin kita pun lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya bagi orang yang seperti kita ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, adapun makna setru ia bagi aulia Allah Ta'ala, maka bahwasanya ia berperhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya, dan hendak meratakan ia akan mereka itu dengan keelokannya dan dengan kebaikannya,
hingga menelan mereka itu akan pahit sabir, yakni pahit sabar yakni kesusahan sabar pada memutuskan akan dia dan menjauh akan dia. Dan makna seteru bagi seteru Allah. Jadi dunia itu menjadi seteru kepada aulia Allah, karena wali-wali Allah cukup susah dalam perjalanan mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganggu oleh dunia, jadi mereka terpaksa berhadapan dengan dunia dengan kesabaran. Ya kan? Banyak sabarlah baru sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna dunia itu adalah musuh kepada aulia Allah, karena dia mengganggu perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, dan makna seteru bagi seteru Allah Ta'ala, maka karena ia memasukkan bagi mereka itu dan di dalam segala kejahatan dengan tipuan dan pedayanya, dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya, hingga percaya mereka itu dengan dia dan berpegang mereka itu atasnya. Jadi orang yang ahli dunia pun sebenarnya bermusuh dengan dunia, akhirnya bermusuh dengan dunia. Orang yang banyak dunia di tangannya pun bermusuh nanti dengan dunia, di mana di saat mereka sangat memerlukan pertolongan dunia, dunia tak boleh tolong. Waktu mereka meninggal dunia, boleh tolong dunia itu semua? Tak boleh. Boleh memperpanjang umur mereka? Tak boleh. Jadi harapan mereka pun meleset. Walaupun punya dokter pribadi, punya duit sekian banyaknya, mati juga. Lama mana hidup mati juga. Artinya di saat mereka sangat mengharapkan dunia, ketika itu dunia itu menipu mereka, dia berundur daripada mereka. Dia sangat perlu dunia, tolonglah saya nih berhadapan dengan sakaratul maut. Mana dia boleh? Kita boleh tolong. Artinya dunia itu menipu mereka, menjadikan mereka tertipu. Mereka bersenang-senang dengan dunia, akhirnya dunia itu akan meninggalkan mereka lebih teruk lagi daripada orang yang tak pernah dapat dunia. Orang yang pernah dapat jawatan, lalu dipecat daripada jawatannya, lebih teruk daripada orang yang tak pernah menjawab jawatan itu. Kesannya lebih. Orang yang banyak ada dunia, tiba-tiba dunia itu tercabut daripada dia, itu kesannya mendalam kepada dia. Orang yang biasa naik kereta yang besar, sekarang kereta tak ada, tinggal mutu saja. Tak pandai naik mutu. Kalau kita di kampung naik kereta, naik basikal kan? Boleh tak tahu apa. Tapi orang yang biasa naik kereta besar, kalau naik kancil pun dah bagi dia ni susah sangat. Macam tak pandai naik, karena terbiasa manja dengan dunia. Jadi di saat dia sangat memerlukan kepada dunia itu, di saat itu dunia mengkhianati mereka. Dia tak boleh tolong, dia kata tak boleh tolong. Ya kan? Walau sehebat manapun, contohlah seperti Fir'aun. Fir'aun ni dunia Masya Allah, tabarakallah. Fir'aun umurnya lebih pada 300 tahun. Dia tak pernah demam, tak pernah sersema, tak pernah sakit walau sekalipun. Tak ada jantung, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, dia tak ada. Selama 300 tahun dia tak pernah sakit apa. Fir'aun mati bukan karena jantung, bukan karena kencing manis. Dia makan banyak mana pun makan, tak ada masalah. Memang dia tak pernah sakit. Karena itu dia tertipu. Lalu dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi. Dia merasa bahwa dunia ini boleh dia kuasai. Akulah orang yang paling mampu mengendalikan dunia. Akhirnya terlepas juga dunia daripadanya. Allah mematikan dia dengan makhluk yang paling lembut, yaitu air. Fir'aun dia mati lemas di air, bukan mati tekanan darah tinggi, tak ada. Atau mati karena kencing manis, tak ada. Tadi dia mati di laut karena lemas. Dia dibunuh oleh Allah dengan makhluknya yang paling lembut. Akhirnya selamat tinggal juga dunia bagi dia. Ya kan? Jadi begitulah dia menipu ahli-ahli dunia. Di saat mereka sangat perlu kepadanya, di saat itu dia berlepas diri. Bermakna dia telah menipu mereka juga sebenarnya. Terus, maka menipu ia akan mereka itu pada sangat bersengatan berkehendak mereka itu kepadanya. Waktu sangat dia tak mau. Terus, yakni sangat kasih mereka itu kepadanya, membawa ia kepada celaka mereka itu, dan memasukkan ia akan mereka itu ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minhu.
kita ada masa dalam sedikit lebih 10 menit ya, masih boleh insyaAllah. Al-babul khamis fi ta'atil batin. Terus. Bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin yang ibadah yang di dalam hati. Jadi yang kita bicarakan sebelum ini itu maksiat yang batin. Adapun ini taat yang batin. Yang sebelum ini kita bicarani adalah maksiat yang batin. Jadi konsep Al-Ghazali dalam, bukan teori ini, tapi konsep beliau dalam tarbiyah dengan unsur tahliyah dan tahliyah. Satu titik ya, tahliyah dan tahliyah. Kalau tahliyah pada khalla yukhalli tahliyatan. Kalau tahliyah halla yuhalli tahliyatan. Tahliyah khala dia kosong. Tahliyah pengosongan. Ya. Kalau halla yuhalli tahliyatan pemakaian, pengindahan, pengharuman. Jadi konsep Al-Ghazali dalam hati itu mesti didahulukan tahliyah, baru tahliyah. Dikosongkan, dicuci dulu kotoran itu, baru dibawa minyak harum dan sebagainya. Begitu hati menjadi baik. Kita buat contoh. Kalau dalam diwan ini ada bangkai yang busuk, ada bangkai yang busuk, macam mana cara kita mencuci dia? Kalau kita bawa minyak wangi, minyak harum 1 gram sekalipun tuangkan, takkan bagus bau dalam diwan ini karena bangkai itu masih ada. Cara Al-Ghazali bagaimana supaya dewan ini bersih, buang dulu bangkai itu, buang dulu, baru isi dengan minyak harum, estui dan sebagainya, macam itu cara dia. Jadi konsep tarbiyah itu begitu. Orang dicuci daripada akhlak yang madhmumah. Kan yang sebelumnya kita baca itu akhlak madhmumah. Nah sekarang baru kita berpindah kepada membicarakan bagaimana tahliyah, memakaikan dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Begitu cara yang tepat. Adapun cara yang diamalkan oleh televisi ke apa kan dicampur semua. Dan nasihat agama apa ada, konten ada semua, ada sekali, masih ada dia, patut dicuci dulu, baru dipakaikan yang baik-baik. Kalau yang kotor belum dicuci, macam tadi, dalam ruangan itu akan berbau busuk sih dia, tak akan hilang. Walaupun 1 gram minyak wangi kita tuang di sini, tetap berbau busuk. Jadi cara Al-Ghazali, kata beliau, mesti kita menggunakan konsep tahliyah dan diikuti dengan tahliyah. Apa yang telah kita baca sebentar tadi itu adalah tahliyah, pengosongan hati daripada akhlak yang mazmumah, yang tercela. Kemudian bagaimana pula memakaikan hati, memakaikan diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Insyaallah tadi bisa kita jumpa ke-9 ya. Insyaallah. Kita berhenti tekannya dulu. InsyaAllah sambung bagi besok ke-9 InsyaAllah. Nak ambil tahliyah ya tu, ya kan? Sebagai perkenalan saja kepada tajuk yang ini. Di sini ada beberapa soalan. Bagaimana untuk tangani lintasan-lintasan yang mengganggu iman? Sebagai contoh, bayangan dan suara mengatakan Allah itu begini-begini. Kemudian lintasan tersebut menanyakan yang kita sudah terbatal iman, ataupun tidak. Dia begini, lintasan-lintasan ini khatar-khatar yang tidak baik,
memang sering melanda hati kita. Bila dia datang kepada kita, kita tolak dia dengan amantu billah, amantu billah. Kan mungkin kita mentasawurkan Allah Ta'ala itu begini. Apa yang tertasawur dalam pikiran kita, Allah Ta'ala itu begini, maka dia bukan begitu. Karena Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadits. Kita akan sama. Untuk menghilangkan lintasan itu bagaimana? Maka kita berkata amantu billah, amantu billah. Hal itu pernah diadukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat tadi merasa imannya kurang, imannya terganggu, dan dia rasa takut tercabut iman. Nabi kita mengukuhkan dia. Itulah kata Nabi, iman yang mantap. Kenapa mantap pula? Padahal dia diganggu tadi. Itu mantap kata Nabi. Karena pencuri itu masuk ke rumah yang ada duit. Kalau rumah pintu pun tak ada, pencuri tak akan masuk. Kalau kita pintu pun tak ada, kalau orang benda dalam rumah tu. Kalau rumah tu tak ada pintu lagi, orang buat emas dalam rumah tu, nak buat duit. Dah, yang dikacau oleh pencuri ini, bila dalam rumah tu ada harta benda, ada duit, itu yang dimasuki oleh pencuri. Nah, hati kita bila diserang benda yang tentu, ada benda dalam hati kita sebenarnya. Dzaka sarihul iman, itulah iman yang nyata kata Nabi. Karena pencuri tak akan masuk rumah yang tak ada pintu. Jadi akhirnya bila ada terlintas demikian, cepat-cepat berkata amantu billah. Baik. Saya ingin bertanya mengenai salat istikharah. Apa jawaban yang terbaik untuk istikharah? Macam mana keadaan kita setelah buat istikharah untuk berkahwin? Perempuan itu adalah perempuan yang sudah tidak suci lagi dan hati masih mahu kepada perempuan itu. Dia kalau tak suci lagi, tak usah istikharah lah, jangan dulu. Maksud istikharah itu dia baik. Kalau dia tidak baik, tidak perlu istikharah lagi. Jelas tidak baik, ya, itu tidak perlu untuk istikharah lagi. Misalnya mau mencuri, istikharah dulu kan? Itu benda yang memang dilarang oleh agama, tak payah istikharah. Kalau yang istikharah ini benda yang kita ragu kebaikannya, ya. Mungkin tak saja soalan yang dapat saya jawab, minta maaf. Ada soalan yang saya tak jawab karena saya pun bukan pandai sangat. Imam Malik radhiyallahu anhu, orang tanya kepada dia 40 soalan. Dia jawab 11 saja. Kamu maaf, kata Imam, saya tanya 40, jawab 11 saja. Semakin jauh pada Maghribi, dari Maroko, 2 bulan yang kontak ke Madinah, tanya soalan. Imam Malik kata, kalau aku tak boleh jawab, engkau turun dari langit, aku tak jawab. Ini benda tu terpulang kepada kemampuan kita menjawab. Kalau kita tak mampu jawab, minta maaf lah, saya tak mampu nak menjawab soalan-soalan yang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر
بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على نقش الصحب والحمد لله في البر والتنامي والحمد لله في البر والتنامي. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله